Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar kode Igniter ya. Dan pada video kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya instalasi kode Igniter ya. Dimana untuk melakukan instalasi kode Igniter ada dua cara. Yang pertama kita bisa lakukan secara offline ya. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan secara online. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah silakan teman-teman kunjungi dulu situs resminya kodeigniter.com ya. Kemudian silakan teman-teman arahkan ke documentation. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Kita mau belajar Codeigniter 4 atau Codeigniter 3. Nah, di sini kita mau belajar Codeigniter 4. Silakan teman-teman arahkan ke documentationnya ini. Di sini kita coba menggunakan documentationnya secara online ya. Kalau misalnya teman-teman butuh untuk offline, silakan di-download user guide ini. Nah, di sini saya coba untuk online ya. Nah, lalu di sini kita kan mau melakukan instalasi. Nah, di sini ada get started ya. Di sini ada installation. Di sini yang pertama yang kita disodorkan adalah manual installation. Silakan teman-teman klik ya. Nah, di sini ada pilihan download last version ya. Di sini silakan teman-teman klik link download ini. Di sini kita akan diarahkan ke github.com ya. Di sini kita diarahkan ke GitHub-nya. Nah, silakan teman-teman lakukan download ya. Oke, kalau sudah berhasil masuk ke dalam sini, nah di sini kita akan diarahkan ke rilisnya Codeigniter ya. Di sini rilisnya terakhir 1 Mei. Silakan teman-teman langsung download source code-nya. Di sini saya download .zip ya. Silakan teman-teman klik. Nah, kalau sudah silakan teman-teman download. Ukurannya sekitar 911 KB ya. Silakan teman-teman download. Nah, kalau sudah silakan teman-teman buka folder ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik kanan, kemudian kita ekstrak framework-nya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman arahkan ke dalam sini. Nah, ini adalah struktur folder dari framework Codeigniter 4 ya. Nah, silakan teman-teman kembali. Di sini saya mau rename ya. Di sini saya mau rename. Di sini saya rename-nya menjadi C atau belajar CI 4 ya. Nah, di sini saya ganti namanya belajar CI 4. Nah, di mana di dalam belajar CI 4 itu ada struktur folder atau struktur dari Codeigniter 4 itu. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pindahkan ya belajar CI 4 ini ke dalam htdocs kita ya. Silakan teman-teman copy atau di-cut boleh ya. Lalu kita pindahkan ke dalam XAMPP kita, kemudian htdocs, lalu silakan pastekan ya, dimana kita akan pindahkan project kita ke dalam folder htdocs kita. Nah, ini cara yang pertama ya, cara instalasi Codeigniter secara offline. Yang kedua, kita akan coba belajar gimana caranya melakukan instalasi secara online ya. Silakan teman-teman kembali ke browsernya. Kita akan coba belajar gimana cara instalasi secara online ya. Nah, di sini kan yang pertama kita disodorkan manual installation ya. Kemudian kita akan coba install secara komposer ya atau secara online. Kemudian di sini silakan teman-teman arahkan ke bawah ya. Di sini kita menggunakan komposer ya. Nah, jadi sekali lagi kalau teman-teman belum install komposernya, silakan diinstal dulu ya. Di video sebelumnya kita sudah praktekkan gimana cara instalasi komposer di Windows. Kemudian di sini ada app starter ya. Nah, di sini kita ada link ya. Di sini ada cara untuk instalasi menggunakan komposer. Nah, namun yang akan kita gunakan adalah yang di bawah sini ya. Nah, ini adalah sampel dari installation command-nya ya. Jadi ini boleh kita copy ya. Ini silakan teman-teman copy. Namun sebelumnya silakan teman-teman buka dulu CMD-nya ya atau command prompt-nya. Lalu silakan arahkan ke htdocs kita ya. Dimana di sini saya letakkan XAMPP saya di local disk E. Kalau teman-teman menggunakan di local disk C, silakan disesuaikan ya. Kemudian ketikkan cd, kemudian XAMPP, kemudian slash, lalu htdocs. Nah, kalau sudah silakan ya, silakan diketikkan seperti ini. Di sini kita sudah berada posisinya
di XAMPP kemudian di htdocs ya, kita sudah arahkan seperti itu. Kalau sudah ini boleh di-copy ya. Nah, ini tadi silakan teman-teman blok, kemudian di-copy ya. Silakan teman-teman copy ya, Ctrl C. Kemudian sampai di sini silakan teman-teman klik kanan. Nanti akan otomatis terpaste seperti ini ya. Nah, kalau sudah di sini belum ada nama project kita ya atau nama folder kita, silakan teman-teman arahkan ke tengah sini ya. Di sini. Kemudian kita ketikkan nama project kita atau nama folder yang akan kita buat di htdocs kita. Di sini saya mau beri nama CI4 ya. Nah, yang tadi kan yang instalasi secara manual itu namanya belajar CI4. Nah, di sini kita ganti. Di sini untuk yang composer installation atau instalasi secara online-nya kita beri nama project kita CI4 ya, CI4 seperti ini. Nah, kalau sudah silakan teman-teman enter ya. Nah, di sini pastikan teman-teman terkoneksi ke jaringan internet. Nah, di sini tergantung dari kecepatan internet kita. Kalau misalnya cepat internetnya akan cepat juga instalasinya. Kalau misalnya lambat, maka akan lambat juga. Nah, di sini ada yang harus kita perhatikan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu error seperti ini ya. Kalau teman-teman ketemu error seperti ini, nah ini ada yang harus kita setting di XAMPP kita ya. Nah, ini extensionnya ya. INTL ini harus kita aktifkan. Silakan teman-teman buka XAMPP kontrolnya ya. Silakan dibuka. Kemudian silakan teman-teman klik config ini, kemudian buka PHP ini ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini kita coba cari di situ yang errornya apa tuh? Extension INTL ya. Silakan teman-teman Ctrl F kemudian ketikkan INTL seperti ini lalu cari ya. Nah, di sini saya sudah aktifkan ya. Yang tadinya tidak aktif seperti ini ada titik komanya. Itu titik komanya silakan teman-teman hapus ya. Kemudian kalau sudah silakan di-save lalu di restart Apache-nya ya. Silakan teman-teman restart Apache-nya, di stop dulu kemudian dijalankan kembali. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ketemu dengan error seperti ini ya. Nah, kalau error seperti ini kemudian sudah disetting seperti yang tadi, lalu install ulang ya. Silakan teman-teman lakukan instalasi ulang. Nah, namun sebelumnya namanya itu silakan teman-teman ganti ya, jangan CI4 lagi. Atau kalau misalnya sudah terbuat foldernya di htdocs silakan dihapus baru di-install ulang seperti itu ya. Nah, sampai sini kalau sudah tampilannya begini, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi menggunakan Composer ya. Kita sudah berhasil instalasi secara online project Codeignator kita. Di mana tadi nama foldernya adalah CI4. Nah, silakan teman-teman arahkan ke htdocs-nya. Nah, di sini kita sudah lihat ya bahwa sudah ada CI4. Di mana kalau kita klik ya, di sini sudah ada struktur folder dari CI4-nya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya menginstal Codeignator kita. Yang pertama kita installnya secara manual, kemudian yang kedua instalasinya menggunakan Composer atau online ya. Nah, gimana cara jalankannya? Cara jalankannya silakan teman-teman buka web browsernya sama seperti biasa, ketikkan localhost, kemudian nama folder kita misalnya belajar CI4 ya. Nah, sampai sini kalau kita diarahkan seperti ini, kalau kita ketikkan seperti ini kita diarahkan dengan struktur foldernya ya. Nah, kenapa dia tidak langsung jalan sama seperti Codeignator 3 ya? Karena di sini kita akan diarahkan ke folder public ya. Silakan teman-teman klik public ini. Nah, maka kita akan diarahkan seperti ini. Nah, berarti untuk belajar C4 kita sudah berhasil ya kita jalankan menggunakan link browser seperti ini ya, localhost kemudian slash nama folder kita belajar CI 4 kemudian slash public. Nah, di sini kita diarahkan ya. Berarti di sini kita sudah berhasil. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita boleh open dulu ya. Kita buka dulu text editor kita, Visual Studio Code-nya, kemudian open folder ya. Silakan teman-teman klik file, kemudian open folder. Kita cari CI4 ya. Silakan teman-teman klik, kemudian select folder. Oke, kalau misalnya ada seperti ini, silakan di save aja ya. Kemudian kita arahkan ke CI4 kita tadi, silakan di save.
Oke, sampai sini kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil, open project kita. Di sini nama foldernya adalah C4. Kemudian di sini kita coba open terminal ya, coba kita buka terminal yang ada di sini, new terminal ya. Kemudian di sini kita coba jalankan, lokal server kita ya. Nah, di sini coba kita lihat cara jalankannya ya. Di sini pasti, ada ya. Nah, di sini kita coba klik running your app ini. Nah, di sini ada lokal server ya, lokal server caranya jalannya gimana, cara jalankannya. Nah, ini ada caranya ya. Di sini kita tinggal ketikkan php spark serve ini. Nah, ini boleh di-copy, kemudian coba kita pastekan di terminal kita sini ya, dipastekan. Nah, kalau sudah silakan di-enter ya, atau nanti otomatis dia ter-enter kalau kita sudah klik kanan. Nah, di sini lokal server kita sudah on ya, sudah berhasil dijalankan. Arahnya di mana? Arahnya di localhost, kemudian portnya 8080 ya. Nah, ini boleh kita klik ya, kontrol klik, maka di sini kita diarahkan ke browser kita ya. Nah, ini kita sudah berhasil jalankan cara yang kedua ya, menggunakan local server, di mana link kita adalah localhost kemudian /2 8080. Ini adalah local server kita dari folder CI4 kita ya. Nah, jadi ada dua cara ya. Yang pertama boleh teman-teman ketikkan localhost kemudian nama foldernya lalu slash public ya, maka kita diarahkan ke indeksnya. Kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan local server ya, di mana di sini kita ketikkan localhost kemudian 8080 ya. Nah, di sini ada dua folder yang berbeda ya. Yang pertama belajar CI4, yang kedua folder CI4. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi kode Igniter 4 kita ya, di mana ada dua tadi ya. Yang pertama cara manual, kemudian yang kedua cara online menggunakan Composer. Nah, silakan tinggal teman-teman pilih mau menggunakan cara yang mana untuk instalasi project kita ya. Nah, intinya sama ya, kita mau menggunakan manualnya sama, kemudian melakukan secara Composer juga sama ya. Nah, jadi silakan teman-teman pilih mau menggunakan yang mana. Oke, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.